Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas acara perdata kelas G, membuat putusan tentang uang prestasi. Di awal saya akan menjelaskan tentang kronologi perjanjian. Perjanjian jual beli. Pada tanggal 3 Oktober 2020, Kisan mendatangi toko Makmur Jaya yang dimiliki oleh Raihan untuk membeli material bangunan yang berupa 600 dus keramik, batu andesit, bata ringan, asbes, besi rangka, semen, marmer, batu bata yang jumlah totalnya sebesar 436 juta rupiah. Pada saat ini mereka melakukan perjanjian di mana Kisan membayar DP sebesar 20% dari keseluruhannya atau 87 juta 200 ribu dan sisanya akan dilunasi pada tanggal 3 November. Setelah tiba tanggal 3 November 2020, Kisan tak kunjung membayar sisa dari total pembeliannya. Saat Raihan mencoba menghubungi, Kisan selalu mencari alasan dan berupaya menghindar saat ditagih oleh Raihan atas perbuatan tergugat yang tidak mau membayar secara total dari barang-barang berupa bahan material bangunan yang telah dibeli Kisan di toko milik Raihan. Pada akhirnya, Raihan memberikan keringanan sampai 3 Desember. Setelah 3 Desember, Kisan tidak kunjung membayar hutangnya Raihan, pun akhirnya melaporkan Kisan karena diduga Kisan telah melakukan pengingkaran janji yaitu uang prestasi. Di mana menurut pasal 1517 KUH Perdata, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu uang prestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Duduk perkara. Gugatan 1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa rumah di Jalan Riau nomor 34 Sumbersari Kabupaten Jember. 2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau uang prestasi. 4. Menyatakan tergugat masih mempunyai kewajiban membayar uang kepada tergugat sebesar Rp348.800.000. 5. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau investasi yang menimbulkan kerugian material berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh tergugat yaitu Rp46.216.000 ditambah sebesar Rp45 juta biaya perkara. Menyatakan tergugat harus membayar keuntungan yang seharusnya diperoleh kepada penggugat sebesar Rp46.216.000 secara tunai dan sekaligus. 7. Menyatakan tergugat harus membayar laba keuntungan yang seharusnya diperoleh kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp20.928.000 terhitung sejak Oktober 2020. Dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 8. Hukum tergugat untuk membayar kewajiban kepada penggugat sebesar Rp348.800.000. 9. Menghukum tergugat untuk membayar keuntungan yang seharusnya diperoleh kepada penggugat sebesar Rp46.210.000 ditambah biaya perkara Rp45 juta. 10. Menghukum tergugat harus membayar laba keuntungan yang seharusnya diperoleh kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp20.928.000 terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul perzet atau banding. Jadi sekarang ke tahap eksepsi. Jadi dalam tahap eksepsi menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat yang tersebut, tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut. Bahwa tergugat tidak bertempat tinggal di Jalan Riau nomor 3 Sumbersari, Kabupaten Jember. Bahwa tergugat bertempat tinggal di Jalan Riau nomor 3 Sumbersari, Kabupaten Jember. Dengan demikian, penggugat tidak cermat dalam menentukan tempat tinggal dan domisili hukum tergugat. 2. Bahwa kasus ini telah disepakati untuk diselesaikan di Kabupaten Jember dan sekarang sedang diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan dengan dimediatori pihak Polres Jember. Penyelesaian ini sudah mencapai tahap akhir. Sambil menunggu penjualan aset milik tergugat yang merupakan sebidang tanah
yang terletak di Desa Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, di mana penundaan pembayaran tersebut merupakan salah satu klausul yang dalam proses kesepakatan. Berhubung dengan hal tersebut, tergugat mohon pada hari sidang pertama berkenan memutuskan: 1. Bahwa gugatan penggugat kabur, obscure, libel, dan tidak cermat, di mana identitas tergugat yang dijadikan dasar gugatan ternyata tidak sesuai dengan alamat dari tergugat, sehingga gugatan tersebut dapat dikatakan salah alamat dan dengan sendirinya gugatan tersebut tidak dapat diterima. 2. Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Jember menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, sebagaimana kewenangan relatif yang dimilikinya, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. 3. Atas kesediaan Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini, tergugat mengucapkan terima kasih. Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Jember berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Oke, dalam konvensi satu, bahwa tergugat DK menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan pada penggugat dalam konvensi, kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa benar penggugat DK adalah pemilik toko dengan nama toko Makmur Jaya yang berada di Kabupaten Jember yang menjual material bangunan. Salah satu pelanggan toko milik penggugat DK adalah tergugat DK. Antara tergugat DK telah menjalin hubungan bisnis sejak lama, yaitu dimulai sejak tahun 2000. Sebelumnya hubungan bisnis mereka berjalan dengan baik. 3. Bahwa sebenarnya transaksi jual beli material bangunan dimulai sejak bulan 3 September tahun 2020. Tergugat DK dalam melakukan pembelian barang tersebut memakai satu cara pembayaran, yaitu pertama pembayaran secara deposit dan kedua menggunakan pembayaran secara kontan. Biasanya sesudah jatuh tempo pembayaran hutang piutang tergugat DK telah membayarnya kepada penggugat DK sesuai dengan kesepakatan bersama. 4. Bahwa pembelian material bangunan yang dilakukan oleh tergugat DK untuk mendukung KADES tersebut sepengetahuan dari penggugat DK. Dengan demikian, maka kerugian yang diakibatkan oleh hal tersebut seharusnya ditanggung renteng antara penggugat DK dan tergugat DK. 5. Bahwa pada posita 4 tergugat DK menyebutkan tergugat DK telah melakukan kualifikasi atau ingkar janji dengan cara membeli barang-barang tetapi tidak segera membayar, dan penggugat DK telah melaporkan kepada pihak yang berwajib di Polres Jember. 6. Bahwa benar kasus ini telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib di Polres Jember, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan dimediatori pihak Polres Jember. Pada saat itu, tergugat DK mengangsur atau membayar hutang-hutangnya sebesar 348.800.000 rupiah, sedangkan sisanya akan segera dibayar dengan tanah milik tergugat DK. 7. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita 5 sangatlah tidak berdasar hukum, karena sisa hutang tergugat DK kepada penggugat DK sebesar 348.800.000 rupiah. Penggugat DK meminta keuntungan 6% dari sisa hutang adalah juga tidak berdasarkan hukum dan tidak manusiawi. Karena selama ini penggugat DK sudah mengetahui bahwa tergugat DK adalah korban dari permainan politik dari tim sukses KADES. Sedangkan
biaya perkara sebesar 45 juta rupiah yang harus dibayar oleh tergugat DK adalah tidak berdasarkan hukum dan cenderung permintaan yang sangat berlebihan dan mengada-ngada. 8. Bahwa selain tergugat DK membayar keuntungan sebagaimana disebut di atas, tergugat DK juga diharuskan untuk membayar keuntungan sebesar 6% kepada tergugat DK, terhitung sejak bulan Oktober 2020 adalah suatu permintaan yang sangat berlebihan dan tidak berdasarkan hukum. Maka berdasarkan segala apa yang telah di atas, tergugat DK dalam konferensi mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Jember berkenan memutus a. menolak gugatan-gugatan dalam konvensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. B. Menghukum penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara. Dalam rekonvensi 1. Bahwa tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat dalam rekonvensi akan mengajukan balas terhadap penggugat dalam konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai penggugat dalam rekonvensi. 2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali. 3. Bahwa atas perbuatan melawan hukum tergugat DR tersebut wajarlah terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat DR. Maka berdasarkan segala yang telah di atas, penggugat DR mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jember berkenan memutuskan primer. 1. Menghukum tergugat DR untuk membayar ganti rugi kepada penggugat DR sebesar Rp4.360.000 secara sekaligus dengan seketika atau sejumlah yang menurut majelis hakim patut dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat DR. 2. Menghukum tergugat DR untuk membayar biaya perkara ini. Subsidiar apabila Majelis Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Dalam peradilan yang baik, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tulis. 1. Nota pembayaran DP yang ditangani oleh tergugat bukti tulis tersebut telah bermasalah cukup. 2. Menimbang bahwa selain bukti tulis, penggugat juga telah mengajukan saksi yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. 1. Saksi Arif. Bahwa saksi dikenal dengan penggugat karena saksi adalah karyawan penggugat di bagian penjualan. Penggugat mempunyai usaha toko penjualan materai bangunan. Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2020, tergugat datang ke toko penggugat untuk membeli materai bangunan. Bahwa material bangunan dibeli tergugat keramik 600 dus, batu andesit, bata ringan, asbes, besi rangka, semen 50 kg, marmer, dan batu bata. Bahwa pada awalnya tergugat membayar tunai. Bahwa penggugat sudah menagih berkali-kali, akan tetapi tergugat tidak juga membayar. Bahwa benar saksi yang membuat nota sebagaimana dalam bukti. Bahwa saksi juga menandatangani dalam surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat. Bahwa penggugat juga pernah membawa masalah ini ke kepolisian. 2. Saksi Agus Nugraha. Bahwa saksi tahu masalah antara penggugat dan tergugat yaitu mengenai utang piutang. Bahwa waktu itu sekitar November tahun 2020, saksi dimintai bantuan oleh tergugat agar penggugat membolehkan tergugat membayar utangnya dengan cara cicil. Bahwa saksi juga mengetahui kalau tergugat pernah dilaporkan ke polisi oleh penggugat, akan tapi tidak resmi, hanya penggugat tidak kepada polisi. Selanjutnya adalah tentang hukumnya dalam perkara tersebut. Dalam konvensi, dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa tergugat tidak bertempat tinggal di Jalan Riau nomor 34 Sumbersari, Kabupaten Jember. Bahwa tergugat bertempat tinggal di Jalan Riau nomor 35 Sumbersari, Kabupaten Jember. Dengan demikian, penggugat tidak cermat atau kabur dalam menentukan tempat tinggal dan atau domisili hukum tergugat. Poin kedua, bahwa kasus ini telah disepakati untuk diselesaikan di Kabupaten Jember dan sekarang sedang diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan dengan dimediatori pihak Polres Jember.
Penyelesaian ini sudah mencapai tahap akhir, sisanya masih dilakukan penundaan pembayaran sambil menunggu penjualan aset milik tergugat, yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, di mana penundaan pembayaran tersebut merupakan salah satu dari klausul yang dalam proses kesepakatan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa sesuai dengan alamat atau tempat tinggal yang tertulis di dalam gugatan, tergugat bertempat tinggal atau beralamat di Jalan Riau nomor 34 Sumbersari, Kabupaten Jember. Dan oleh karena itu, pengadilan bagi tergugat pun dialamatkan di tempat tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 13 Februari 2021, Juru Sita Pengadilan Negeri Kabupaten Jember telah memanggil tergugat dengan alamat Jalan Riau nomor 34 Sumbersari, Kabupaten Jember. Menimbang bahwa dalam relaas panggilan tersebut, Juru Sita menyebutkan bertemu dengan ia sendiri, yang artinya pada saat itu Juru Sita Pengadilan Negeri Jember bertemu sendiri dengan tergugat, dan untuk itu tergugat telah menandatangani relaas tersebut. Tergugat telah menunjuk penasihat hukum untuk hadir ke persidangan guna mewakili kepentingannya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa tempat tinggal atau domisili tergugat adalah di situ atau paling tidak pada saat dipanggil Juru Sita Pengadilan, sehingga dalil tergugat yang menyatakan alamat tergugat tidak benar adalah tidak berdasar. Menimbang bahwa selain itu, dengan adanya jawaban tergugat yang mengikuti adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tergugat dalam perkara ini adalah benar, Kisnan Ramadhani Ar-Razak. Oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. Menimbang bahwa dalam perkara perdata perkara ini, pengadilan yang berwenang mengadili sesuai dengan pasal 118 HIR bukan di tempat kejadian perkara, akan tetapi tempat di mana tergugat bertempat tinggal atau berdomisili. Tempat kejadian perkara baru diterapkan apabila perkara yang akan disidangkan adalah perkara pidana. Menimbang bahwa karena domisili tergugat termasuk wilayah Kabupaten Jember, maka Pengadilan Negeri Jember tetap berwenang mengadili perkara ini. Dengan demikian, eksepsi tergugat angka 2 juga tidak beralasan dan harus ditolak. Selanjutnya, dalam pokok perkara, menimbang bahwa gugatan penggugat pada intinya adalah sebagai berikut. Bahwa penggugat adalah pemilik toko Makmur Jaya yang bergerak di bidang penjualan material bangunan. Bahwa sekitar bulan 3 Oktober 2020, penggugat telah membeli barang bahan material bangunan yang terdiri dari berbagai jenis yang jika ditotal keseluruhan mencapai 436 juta rupiah. Pembayaran atas pembelian tersebut dilakukan dengan DP sejumlah 20% dari total keseluruhan dengan jumlah sebesar 87.200.000 rupiah. Bahwa oleh karena hingga sekarang tergugat tidak melunasi meski penggugat telah menagih, maka penggugat mengajukan gugatan ini. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan bukti-bukti yang kesemuanya telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat tersebut dihubungkan dengan jawaban tergugat maupun replik-duplik yang diajukan kedua belah pihak, maka hal-hal yang telah diakui oleh tergugat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi adalah sebagai berikut. Poin pertama, bahwa pada tahun 2020 tergugat telah mengambil atau membeli keramik 60 dus, batu andesit, bata ringan, asbes, besi rangka, semen, marmer, dan batu bata dari toko milik penggugat hingga senilai 436 juta rupiah. Poin kedua, bahwa dari jumlah tersebut tergugat telah membayar kepada penggugat sebesar 87 juta
Rp200.000. Poin ketiga, menimbang bahwa sedangkan yang masih menjadi permasalahan adalah berapakah sisa uang yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat. Poin keempat, menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat serta tergugat membayar Rp87.200.000 kepada penggugat, tergugat tidak pernah membayar lagi sisanya kepada penggugat. Menimbang bahwa terhadap alasan tergugat yang menyatakan tidak dibayarkan hutang tersebut karena tergugat tidak menerima pembayaran dari Kades tersebut, majelis berpendapat hal tersebut tidak dapat membebaskan tergugat dari kewajiban tersebut. Menimbang bahwa dalam perkara ini hubungan hukum yang ada adalah antara penggugat sebagai penjual dan tergugat sebagai pembeli, sedangkan hubungan tergugat dengan Kades yang dipilihnya dimaksud itu adalah hubungan hukum tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan penggugat. Menimbang bahwa oleh karena itu dalil tergugat tersebut haruslah besok dikesampingkan. Menimbang bahwa demikian pula dalil tergugat yang menyatakan bahwa tergugat tertekan pada saat menandatangani surat tertanggal 17 November 2020 karena tanpa surat tersebut pun sudah menjadi kewajiban atas barang-barang yang telah dibelinya. Menimbang bahwa oleh karena penggugat sebagai penjual telah menyerahkan barang, maka tergugat sebagai pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang pembelian yang dimaksud, atau dengan penggugat tidak berhak untuk menuntut pembayaran atas barang yang telah dijualnya. Selanjutnya, dalam pokok perkara, menimbang bahwa hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 1460 KUH Perdata, jika kebendaan yang dijual berupa satu barang yang satu sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembeli adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan dan si penjual berhak untuk menuntut harganya. Menimbang bahwa dengan demikian petitum nomor 2 dapat dikabulkan. Menimbang bahwa pasal 1267 KUH Perdata, pihak terhadap siapapun perikatan tidak dipenuhi, jika hal tersebut dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya kerugian dan bunga. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata tersebut, maka karena tergugat sebagai pembeli tidak memenuhi perikatan yang dibuatnya, maka penggugat dapat menuntut kerugian dan bunga kepada tergugat yang telah tidak memenuhinya kewajibannya tersebut. Menimbang bahwa oleh karena itu tuntutan kerugian dan bunga tersebut tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu sebagaimana dalil dalam penggugat, akan tetapi telah ditentukan oleh undang-undang. Menimbang bahwa mengenai kerugian yang dituntut oleh penggugat sebesar 5% dari total, yaitu Rp87.200.000, yaitu sekitar Rp4.360.000, majelis berpendapat tuntutan tersebut adalah wajar, oleh karena itu layak untuk dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai keuntungan yang diminta oleh penggugat, oleh karena menuntut menurut pasal 1267 KUH Perdata, penjual juga dapat menuntut bunga, maka majelis menganggap apa yang diminta oleh petitum 7 dan 8 tersebut adalah kerugian dan bunga. Akan tetapi mengenai besarnya bunga, majelis berpendapat bahwa 6% per bulan adalah terlalu besar. Menimbang bahwa oleh karena besarnya bunga sesuai dengan bunga bank saat ini adalah 1,5% per bulan, maka adalah adil apabila bunga yang harus ditanggung oleh tergugat adalah sebesar 1,5%. Terhitung sejak transaksi hingga gugatan masuk ke Pengadilan Negeri Jember. Menimbang bahwa dengan demikian bunga yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat adalah 1,5% dari Rp348.800.000 atau sekitar Rp10.464.000. Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat adalah sisa utang ditambah dengan ganti rugi ditambah dengan bunga, yaitu
348.800.000 ditambah 4.360.000 ditambah 10.464.000 yang di total menjadi 363.624.000 rupiah. Menimbang bahwa oleh karena itu petitum 4 dan 5 pengertiannya sama, maka petitum tersebut dapat dikabulkan sebagian. Demikian pula petitum nomor 8 oleh karenanya berkaitan, maka dapat dikabulkan sebagian dengan mengubah petitum sebagaimana dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya putusan ini dapat dilaksanakan, penggugat tidak bisa menikmati atau mempergunakan uang yang seharusnya dibayarkan tergugat kepadanya, maka tuntutan agar tergugat membayar bunga setiap bulan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah cukup beralasan. Menimbang bahwa akan tetapi besarnya bunga adalah sebagaimana telah ditentukan di atas, yaitu 1,5% dari 348.800.000 rupiah, yaitu sekitar 5.232.000 rupiah per bulan terhitung sejak bulan November 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum nomor 8 dapat dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa terhadap alasan tergugat yang menyatakan tidak dibayarkan hutang tersebut karena tergugat tidak menerima pembayaran dari kades yang dipilihnya mengatasnamakan tim sukses dari salah satu kades tahun 2020, majelis berpendapat hal tersebut tidak dapat membebaskan tergugat dari kewajiban tersebut. Menimbang bahwa oleh karena terhadap harta milik tergugat telah dilakukan sita jaminan sebagaimana terurai dalam berita acara sita jaminan tanggal 17 Maret 2021 dan gugatan. Menimbang oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti yang ada tidak ada relevansinya dengan perkara ini, majelis tidak perlu mempertimbangkan. Jadi dalam putusan, dalam konvensi, dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi. Menyatakan tergugat masih mempunyai kewajiban membayar hutang kepada penggugat sebesar 348 juta rupiah. 4. Menyatakan tergugat harus membayar kerugian dan bunga kepada penggugat sebesar 5%. Ya, kali 87 juta 200 sama dengan 4.360.000 rupiah dan 1,5% kali 348.800 rupiah kali 2 bulan sama dengan 10.464.000 rupiah. 5. Menyatakan tergugat harus membayar bunga kepada penggugat sebesar 5.232.000 rupiah tiap bulan terhitung sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya kepada penggugat sebesar 348.800 rupiah. 7. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian dan bunga kepada penggugat sebesar 46.216.000 rupiah. 8. Menghukum tergugat untuk membayar bunga kepada penggugat sebesar 5.232.000 rupiah tiap bulan terhitung sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana terurai dalam berita acara jaminan tanggal 17 Maret 2021. 10. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Dalam rekonvensi itu putusannya menolak gugatan penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi dan rekonvensi, 1.
menghukum tergugat dalam konvensi atau penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diyakini sebesar Rp1.000.000. 2. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 yang terdiri dari Gani Ahmad Bahran SH sebagai ketua majelis, Sujito SH dan Dika Zekti Zelsabila SH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dibantu oleh Niel Saluku SH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Jadi sekian dari putusan itu. Terima kasih dan selebih-lebihnya mohon maaf atas kesalahan dari pembaca maupun penyaji. Terima kasih.